Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tribunbekasi.com, sahabat Warta Kota Network, dan juga sahabat Tribuners. Saya Muhammad Azam, jurnalis Tribun Bekasi, Warta Kota Network. Pada kesempatan kali ini atau wawancara eksklusif pada kali ini, kami mendapatkan kesempatan atau waktu berharga nih dengan berbincang bersama Ketua DPD Nasdem Kabupaten Bekasi, Marjaya Sargan ya. Abang, dipanggil Abang atau? Biasa, orang biasa panggil Bang Marjaya Sargan. Bang Marjaya. Siap, itu gimana kabarnya nih Bang? Ya, Alhamdulillah baik. Bersyukur juga, saya juga merasa terhormat hari ini dapat kunjungan dari teman-teman Tribun dan rekan-rekan. Saya bersyukur juga nih menjadi sebuah silaturahmi di awal di bulan puasa nih. Untuk melengkapi silaturahmi, mungkin kan emang Abang baru juga nih sebagai Ketua Nasdem Kabupaten Bekasi, Bang. Bisa dijelaskan atau diceritakan sedikit, Bang, profil sedikit nih, Bang, Abang sebelum jadi Ketua Nasdem, apa sih kerjaannya gitu, apa emang dari dunia politisi juga sebelumnya atau dari masyarakat biasa atau seperti apa gitu, Bang, biar sahabat Tribun Bekasi bisa lebih mengenal sebelum nanti kita akan membahas mengenai pemilu 2024 Nasdem Kabupaten Bekasi ini seperti apa, khususnya di kursi DPRD Kabupaten Bekasi. Nanti kita akan bahas ke arah sana, tapi lebih dulu kita ingin tahu lah sosok dari Abang ini sebagai Ketua Nasdem Kabupaten Bekasi, Bang. Iya, terima kasih. Jadi sebelum saya masuk menjadi seorang politisi itu, memang saya dari keluarga berlatar belakang politisi juga. Karena memang dulu ayah saya almarhum seorang kepala desa. Nah, kemudian ketika ayah saya meninggal 2017, jiwa saya terpanggil. Jiwa saya terpanggil untuk menggantikan sosok ayah dalam perjuangan pembangunan masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Bekasi di level Desa Segerajaya. Nah, pada waktu itu 2017 saya diangkat menjadi kepala desa. 2017 sampai saat ini sampai 2023. Saya menjadi seorang kepala desa. Bahkan kala itu saya termuda di Kabupaten Bekasi. Di usia lebih kurang tuh 24 tahun. Oh, 24 tahun kepala desa. Nah, sekarang umur saya 32 tahun. Saya bergabung menjadi seorang politisi pada tahun 2023 di bulan 5 atau bulan 8 kalau nggak salah. Pada waktu itu. Tadi Abang tanyakan apa sih yang menjadi latar belakang saya, apa yang menjadi ketertarikan saya di dunia politisi itu. Pertama, saya anak muda dan saya mewakili masyarakat, khususnya anak-anak muda. Saya terpanggil menjadi seorang politisi itu berdasarkan yang ada lingkungan di sekitar saya. Pertama tadi saya bilang saya menjadi seorang politisi di usia muda ini karena memang latar belakang keluarga. Itu menjadi sebuah dorongan. Itu menjadi sebuah landasan saya untuk berkiprah ke dunia politik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa saya harus Nasdem? Kenapa saya pilih Nasdem sedangkan partai banyak? Sedangkan partai ada 18 partai yang bertarung di kontestasi 2024 ini. Kenapa yang harus saya jatuhkan hati atau saya berlabuh ke Nasdem? Yang pertama, saya melihat sosok Nasdem ini sebuah ketokohan Pak Surya Paloh. Pak Surya Paloh itu saya melihat seorang tokoh yang luar biasa. Kenapa? Karena saya melihat beliau menjadi seorang tokoh ini, menjadi seorang politisi nasional. Beliau ini memiliki karakter. Beliau ini memiliki prinsip-prinsip kenegaraan. Beliau seorang ketua umum partai yang memang dengan mudah kala itu pada waktu dia mendukung Pak Jokowi 2014 sampai 2019. Padahal sangat dengan mungkin beliau mendapatkan posisi jabatan menteri kalau beliau mau. Tapi dengan seorang beliau ketokohannya, jiwa kenegaraannya, beliau tidak mengambilkan posisi itu. Beliau tidak mengambil posisi dalam jabatan strategis. Artinya apa saya melihat? Sebuah tokoh yang seperti ini yang saya idam-idamkan. Dia tidak mengedepankan jabatan, dia tidak mengedepankan kekuasaan, tapi kepada kemaslahatan
masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia ya. Artinya disitulah saya menjatuhkan sebuah perasaan atau harapan banyak ke beliau. Kemudian yang kedua adalah sosok Ketua DPW Partai Nasdem Jawa Barat. Nah itu Ketua DPW Kang Saan Mustafa itu luar biasa. Bahkan dia saya anggap saat ini bukan sekedar mentor, bukan hanya sekedar pemimpin bagi saya, tapi saya anggap beliau menjadi seorang orang tua saya. Karena dedikasi yang diberikan kepada saya luar biasa, ilmunya, pengalaman, nasihat kepada saya, sehingga saya lebih yakin dan menjatuhkan hati kepada Partai Nasdem. Itu yang menjadi dasar saya untuk bergabung menjadi seorang politisi di Partai Nasdem. Sampai akhirnya menjabat ketua itu ya langsung atau seperti. Dan pada akhirnya pada waktu itu saya 2023 bulan 5 saya masuk bergabung menjadi keanggotaan di Partai Nasdem. Kemudian di bulan Agustus kalau nggak salah tanggal 11 saya diberikan mandat dan amanat kepada beliau menjadi seorang ketua Partai Nasdem. Pada waktu itu saya juga agak kaget. Saya bilang, Kang, saya belum siap, Pak. Karena dengan latar belakang saya seorang kepala desa, awalnya masuk mungkin kan kepikiran hanya mau nyalek lah. Hanya mau nyalek. Pada waktu itu saya hanya tidak berkepikiran menjadi seorang ketua. Saya ingin hanya nyalek, masuk ke Partai Nasdem. Saya suka tokoh Surya Paloh. Tapi ketika saya masuk di bulan 5 itu waktu itu saya masuk dan bulan 8 saya berikan mandat menjadi ketua, saya kaget. Saya bilang, apa yang saya lakukan Kang di partai? Sedangkan saya waktu itu latar belakangnya kepala desa, eksekutif kan. Ini kan lagi bicara ke partai kan organisasi kan gitu. Nggak apa-apa dibilang, sambil belajar sambil jalan. Soalnya nanti dibantu di lapangan. Dan alhamdulillah perjalanan itu saya terima kesempatan yang diberikan, saya jaga dengan baik amanah itu, saya jalankan dan pada akhirnya kemarin nih masuk ke ranah pemilu tahun 2024 tuh. Dan Agustus tuh ditunjuk mepet berarti ya. Mepet. Udah tahapan ya udah. Sudah tahapan terakhir, nggak lama itu kan DCT. Waktu itu masih DCS ya. Artinya ketika saya ditunjuk menjadi ketua tidak banyak perbuatan yang saya perbuat. Tidak ada tidak ada hal-hal yang memang sifatnya untuk perubahan di kala itu karena memang sudah injury time. Waktunya sudah mepet untuk pemilu. Itu sih sebenarnya. Jadi itu tadi ya berawal dari politisi ya, orang tua yang kepala desa. Ya, abang sendiri jadi kepala desa dan tertarik buat masuk ke Nasdem. Dan saya melihat begini, Bekasi ini kan sangat luas. Bekasi ini sangat luas, yang jumlah penduduknya aja lebih kurang 3 jutaan, 3 juta lebih. Dan saya asli orang Tarumajaya. Saya orang Bekasi yang ada di utara. Nah ini menjadi salah satu dasar juga keterpanggilan saya untuk menjadi seorang politisi. Saya melihat pembangunan yang jauh ketertinggalan di Kabupaten Bekasi, khususnya Bekasi Utara. Dan saya sebagai orang pesisir, saya sebagai tokoh muda di pesisir, ini menjadi dasar saya untuk maju untuk pileg tahun ini. Dan alhamdulillah saya terpilih. Saya ingin buktikan kepada masyarakat pesisir bahwa kita juga di Bekasi ini nggak boleh ketinggalan dengan Bekasi Selatan dan sekitarnya. Gitu. Siapa? Waktu awal jadi ketua Nasdem terbilang tadi kan disebutkan memang mepet lah waktunya karena udah pelaksanaan pun udah di akhir ya DCT. Tahapan-tahapan sudah dilaksanakan. Nah itu apa sih upaya-upaya yang ini kita udah mulai masuk nih ke soal pemilu 2024. Apa sih yang diupayakan langsung waktu awal masuk itu buat yang kita tahu kan pemilu sebelumnya hanya 1 kursi dan ketua DPD-nya saja yang dapat kursi itu ya. Nah itu apa sih waktu awal masuk jadi ketua Nasdem Kabupaten Bekasi yang langkah yang dilakukan? Ya setelah saya diberikan mandat menjadi seorang ketua, memang tadi abang sampaikan betul tidak ada perbuatan yang banyak yang saya lakukan. Cuma saya waktu itu hanya melihat dengan sisa waktu yang sedikit, saya hanya bisa mengenjot para caleg. Saya bisa mengenjot para caleg. Saya lakukan kegiatan Ghost to Dapil. Saya turun ke setiap dapil dari dapil 1, 2, 3 sampai dapil 7. Saya turun dan saya bilang ke para caleg, kalau kita ingin mendapatkan kursi, sedangkan incumbent saja ingin mempertahankan kursinya, berarti semangat kita harus jauh lebih daripada incumbent. Kan kita merebut kursi. Nah, saya bilang Ketua DPW sering sampaikan, ketika masuk ke Nasdem atau ingin mendapatkan kursi di Nasdem Kabupaten Bekasi, kita harus turun ke dalam.
jangan hanya di permukaan. Artinya dengan kegiatan turun di permukaan itu tidak cukup dengan sosialisasi di lapangan atau kegiatan senam atau sapa warga, itu tidak cukup. Selain itu memang menjadi salah satu faktor untuk mendulang suara, tapi kita harus terjun ke dalam, lebih jauh menyelam, menyelami masyarakat bagaimana, apa sih yang diinginkan masyarakat, seperti apa sih sosok atau tokoh yang diinginkan memimpin di masyarakat. Jadi harus tahu itu kita ke dalam. Kalau hanya turunnya di permukaan, saya rasa ya berat. Jadi cuma datang sosialisasi, belum ngomong pulang gitu. Ya, itu agak berat. Harus jauh ke dalam, harus menyelam. Itu sering ketua DPU sering sampaikan ke saya. Di Bekasi itu memang ada PR. Jadi kalau saya melihat di Nasdem Jawa Barat ya Bekasi itu agak PR. Bekasi Kota maupun Kabupaten Bekasi itu Nasdem itu agak PR. Mungkin ya dengan pengalaman yang ada, insya Allah ke depan saya akan bisa memperbaiki. Kalau tadi waktunya sangat singkat, mepet, tidak ada banyak perbuatan yang saya perbuat, hanya menyampaikan bahwa kita harus turun ke masyarakat, sapa warga, senam dan sebagainya. Itu tidak cukup, tapi harus lebih dalam menyelam untuk memahami masyarakat. Atau diperkuat dari calegnya ya, strategi awal ya buat ketika jadi ketua Nasdem tuh ya. Oh gitu. Untuk ke depan ketika kesempatan yang ada saat ini, saya ingin pertama itu memperbaiki struktur ya. Itu kunci daripada keberhasilan sebuah organisasi, apalagi di partai ya. Struktur itu sangat kuat. Struktur itu memang menjadi salah satu faktor untuk memperkuat barisan atau jaringan di level sampai ke level ke masyarakat. Struktur terutama memang ke depan langkah-langkah saya ingin memperbaiki struktur. Struktur saya ingin perbaiki dari tingkat DPD, DPC sampai DPRT akan kita evaluasi, akan kita tingkatkan kinerjanya bagaimana untuk bisa menjadi partai yang benar-benar kokoh di tengah saat ini partai-partai politik baru yang pada bermunculan. Tapi terbilang pileg kemarin itu kan dari 1 kursi jadi 3 kursi ya, walaupun itu tadi disebutkan dengan waktu yang mepet, dengan upaya ya itu tadi baru hanya itulah gitu kan, hanya kegejotan di calegnya lah ya buat lebih maksimal, tapi kan dapat 3 kursi. Nah itu apa aja sih upaya di luar itu selain dari sisi caleg gitu, atau sosialisasi di caleg-calegnya itu? Ya, alhamdulillah ya, yang tadi kita di 2019 itu 1 kursi, saat ini kita menjadi 3 kursi ya. Kita bersyukur juga pada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala, dan saya juga ucapkan terima kasih kepada masyarakat Kabupaten Bekasi yang sudah memberikan kepercayaan amanah kepada Partai Nasdem. Alhamdulillah di tahun 2024 ini Nasdem mendapatkan 3 kursi. Upaya-upaya yang saya lakukan pada waktu itu saya bilang tersampaikan. Pertama, penguatan di caleg ya. Caleg itu benar-benar harus benar-benar kuat, dalam arti kata benar-benar siap bertarung, siap bersaing di tengah-tengah masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, struktur. Penguatan struktur itu menjadi kunci. Struktur itu harus bisa merambah ke bawah atau menjaring kepada masyarakat, sehingga caleg-caleg kita ini bisa diperkenalkan, bisa diajak kepada struktur, ke masyarakat, kepada semua tokoh yang ada di lapangan. Itu sih. Itu di dapil mana aja tiga? Kita mendapatkan kursi ini di 3 dapil ya. Di dapil 2 itu kemudian Kakak Budi, dapil 4 Kakak Mustaqim, dan dapil 5 saya sendiri, ketua DPD-nya. Dapil 5 itu dapil neraka kalau orang bilang tuh. Alhamdulillah saya bisa lolos. Tiap kampanye itu biasanya apa sih yang disampaikan ke masyarakat gitu kan, dari para caleg Nasdem sendiri gitu ketika sosialisasi di masyarakat, pesan atau hal yang disampaikan biasanya apa sih yang bahkan wejangan lah dari ketua Nasdem Kabupaten Bekasi sendiri kepada caleg-caleg yang sosialisasi di masyarakat itu apa gitu? Ya, yang pertama saya sering sampaikan bahwa kita sebagai caleg tentunya orang yang memang langsung bersentuhan kepada masyarakat harus turun. Harus turun ke masyarakat, harus mengenalkan diri. Jangan sampai masyarakat tidak kenal dengan calegnya, masyarakat tidak kenal dengan pemimpinnya. Kalau sudah tidak saling kenal, bagaimana mau bisa memilih? Nah, saya bilang kepada caleg-caleg harus turun ke masyarakat, harus terjun kepada masyarakat, sehingga masyarakat bisa kenal dan saling mengenal. Nah, sehingga ketika masyarakat kenal dulu nih terutama.
Kalau program dan sebagainya itu belakangan. Percuma kalau kita sampaikan program dan sebagainya, calegnya yang mana? Iya. Mana dari partai apa? Kan gitu. Pertama, calegnya harus dikenal dengan masyarakat. Kedua juga masyarakat juga harus mengenal juga dengan calegnya, sehingga visi misi program-program itu dapat disampaikan dengan baik, dengan bisa diterima oleh masyarakat. Yang terutama masyarakat itu dan harus bisa menyampaikan apa yang menjadi keluhan, apa yang menjadi harapan dia kepada calon pemimpin tentunya. Dan pemimpin pun harus bisa mendengar apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi keinginan masyarakat. Sehingga kita bisa tahu apa yang menjadi permasalahan dan apa yang menjadi kebutuhan di tengah-tengah masyarakat. Jadi kalau untuk di 3 dewan ini yang lolos ya, yang terpilih, apa sih nanti yang ingin diwarnai, yang ingin dibawa bagi para anggota dewan dari Partai Nasdem Kabupaten Bekasi untuk warga Kabupaten Bekasi? Nah, tentu jelas ya, artinya dengan 3 kursi ini yang kita miliki saat ini, tentu kita ingin mewarnai Kabupaten Bekasi ya. Artinya kita ingin memberikan sebuah harapan baru kepada masyarakat bahwa Nasdem tengah hadir di tengah-tengah masyarakat meskipun hanya 3 kursi. Tapi dengan demikian ini menjadi salah satu awal ya untuk kita bisa menyampaikan ataupun bisa menyentuh hati masyarakat bagaimana kedepannya Kabupaten Bekasi ini. Artinya kita memiliki program-program yang memang nanti kalau kita bicara program nih, kita belum pembagian apa nih komisi atau fraksi nih. Nantilah kita akan diskusikan berkaitan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat. Bang, terakhir evaluasi yang nanti di pemilu 2024 untuk nanti pemilu berikutnya, apakah ada target peningkatan tidak di pemilu berikutnya? Terlebih itu tadi kan upaya-upaya agar jangan menjadi apa ya, kayak caleg 5 tahunan yang hadir cuma pas kampanye doang 5 tahunan. Itu kan salah satu upaya juga mungkin ya buat tetap mempertahankan bahkan meningkatkan nanti kursi di pemilu berikutnya ya. Itu gimana? Itu ada apa target dan evaluasi yang bakal dilakukan gitu nanti buat pemilu berikutnya dari Nasdem Bekasi? Ya, tentu jelas ya, kita sudah punya agenda ke depan untuk 2029 nanti. Kita punya harapan dan punya keinginan cita-cita bahwa Nasdem di Bekasi harus memiliki minimal di 8 kursi di 2029 nanti. Artinya langkah pertama kita akan perbaiki struktur. Struktur menjadi salah satu kunci dasar untuk bagaimana partai bisa kuat dan bisa diterima di tengah-tengah masyarakat. Nah, kedua, penempatan caleg ya. Tentunya para caleg ini memang harus benar-benar selektif kita untuk menempatkan. Artinya di setiap dapil paling tidak kita memiliki 4 petarung untuk mendapatkan mendulang suara di minimal 1 kursi. Kalau ingin kita mendapatkan 2 kursi minimal di 6 petarung yang akan kita terapkan di setiap dapilnya, sehingga kita mendapatkan 2 kursi. Tentu itu ya, terutama itu caleg. Caleg itu memang harus benar-benar selektif menunjuk caleg. Jangan sampai ini hanya 5 tahunan dan calegnya caleg figuran kan begitu. Maksud yang jadi ini harus tetap terus merawat lah bahasanya. Harus merawat konstituennya, harus menjaga konstituennya sehingga ke depan akan lebih mudah melangkahnya. Bang, terakhir sebelum penutup, harapan Abang sebagai Ketua Nasdem Kabupaten Bekasi, mungkin bagi capaian itulah gitu kan, yang 3 kursi itu termasuk harapan dan kepada masyarakat Kabupaten Bekasi dengan hadir atau tambahnya nih wakil rakyat 2 lah, jadi nambah 2 kan dari 1 ke 3 di Kabupaten Bekasi. Seperti apa Bang bisa disampaikan misal buat masyarakat gitu? Ya, harapannya kita masyarakat bisa menerima ya, bisa mendapatkan manfaatnya kehadiran Nasdem di Kabupaten Bekasi. Dengan penambahan kursi ini yang tadi 1 menjadi 3, tentunya saya berharap masyarakat juga bisa menerima, bisa merasakan manfaat dari Partai Nasdem. Tentu Nasdem selalu mengedepankan slogan itu narasi-narasi perubahan. Kita akan buat perubahan, perbaikan kepada masyarakat. Itu sih. Siap. Mantap nih, tadi bincang-bincangnya luar biasa, mulai dari profil sampai tentang awal kepemimpinan hingga akhirnya
dapat 3 kursi dan nanti target-target di tahun pemilu 2029 dengan 8 kursi ya. Minimal. Itu tadi demikian sahabat Tribun Bekasi, Warta Kota Network dan juga sahabat Tribuners. Bincang-bincang kita dengan Ketua Nasdem Kabupaten Bekasi. Terima kasih Pak Ketua atas waktunya nih. Siap, sama-sama. Sampai jumpa kembali sahabat tribunbekasi.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya.